konteks gugatan ini, studi kiranya kita bisa menyadari bersama ya, kapasitas presiden dalam konteks ini yang terhormat ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh. Selalu rumuskan, kali-kali kita sebut the beginning of it, dan memang itu yang sedang terjadi. Jadi kalau dikatakan bahwa akan ada eskalasi, pasti ada eskalasi itu. Karena momentum yang sudah tersedia, dia nggak mungkin lagi kan, di batu yang udah bergulir dari puncak gunung itu nggak bisa dihentikan oleh ada raksasa yang lebih gede dari gunung menghalangi itu. Jadi itu yang menunjukkan bagaimana APBN itu yang harusnya dari awal didesain untuk mendistribusikan keadilan itu tidak bisa dilakukan karena kapasitas dia yang tidak cukup. Jadi seorang presiden yang memang dirimu kan tidak mungkin memanfaatkan APBN untuk mendistribusikan keadilan. Padahal tugas negara adalah mendistribusikan keadilan. Tugas korporasi, tugas oligarki adalah akumulasikan. Biasa aja. Itu kalau didetilkan pasti ketidakbenarannya, ketidakjujurannya, ketidakbenaran dan ketidakadilannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kalau di jenderal sebagai presiden yang punya 4 tugas pokok presiden itu 4. 1, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melindungi. Yang keempatnya, politik bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, dalam konteks 4 tugas pokok itu semuanya disfungsional gitu. Mentornya uzur dan sakit-sakitan. Jokowi kelimpungan musuh-musuhnya mulai menyerang terang-terangan. Kabarnya Pak Jokowi sudah lelah, mentornya Hendro Priyono uzur, tinggal Luhut jadi musuh bersama. Demokrasi.id. Komentator politik M. Rizal Fadilah menilai ada pesan simbolik dari libur lebaran Presiden Jokowi. Tak ada kesan Jokowi tengah bekerja saat lebaran. Begitu juga tidak ada open house halal bihalal meski dengan menteri sekalipun. Paling menteri yang menemuinya di Yogyakarta hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Itu pun sowan sebelum bersafari politik pencapresan. Pak Jokowi hilang dari kesibukan Istana Merdeka Jakarta, kata Rizal Selasa 10 Mei 2022. Berita piknik kelanjutan setelah Yogyakarta adalah Gianyar Bali bersama anak cucu. Ada Kaisang, Gibran juga Bobi Nasution. Cucu-cucu Janetes, Lembah Manah, Sedah Mirah dan Penembahan Al-Nahyan. Dengan kawalan pencapres, keluarga ini bersafari jurni melihat pertunjukan burung dan harimau putih. Adalah hak presiden dan keluarga untuk jalan-jalan, akan tetapi dengan mengabaikan open house atau ritual lebaran sebenarnya cukup mengganggu. Silaturahmi dengan pejabat dan rakyat yang semestinya didahulukan kini terabaikan. Jokowi yang biasa jago dalam pencitraan telah membuang momentum spiritual itu, tegasnya. Adakah piknik yang rehat keluarga ini sebagai sinyal Jokowi sudah lelah, putus asa dan bersikap untuk menikmati istirahat dari kesibukan istana? Sangat mungkin. Ada 3 indikasi kuatnya, yaitu 1. Gagal mengupayakan perpanjangan jabatan 3 tahun dan miskin dukungan untuk amandemen UUD masa jabatan 3 periode. Partai pendukung presiden yakni PDIP justru menjadi penentang kerasnya. 2. Masa depan proyek-proyek andalan suram. Bandara sepi, kereta api Cina mangkrak, obor redup, IKN masih mimpi, investor Jepang hengkang, Saudi tidak jelas, Elon Musk pun berkaos hitam. Luhut makin cemberut. 3. Perlawanan lapangan sudi diredam. Apakah mahasiswa, buruh, purnawirawan, umat Islam? Oposisi semakin menguat dan menggumpal keras. Upaya mematahkan dengan membungkam aktivis ke penjara tidak berefek jera, justru membuat rezim lebih kental berpredikat.
Mentor strateginya AM Hendro Priyono uzur karena sakit. Luhut Panjaitan sudah diposisikan musuh bersama. Isu akan mundur pun merebak, sementara Kepala BIN Budi Gunawan tidak berada di kubunya. Jokowi kehilangan panggangan. Mungkinkah para Taipan masih setia? Belum tentu. Mereka adalah bandar yang berkalkulasi, pragmatis, dapat memegang dan mudah pula melepas terang. Berikut komentar dari warganet. Abu Janda segera takziah. Tanda-tanda Indonesia akan hancur. Taubatlah, taubat. Kumpulan manusia hina. Jokowi memang manusia biasa yang tidak sempurna, baik sebagai presiden maupun rakyat biasa. Tapi Jokowi telah menunjukkan sikap sebagai presiden pemberani, ujar Anoni. Dan yakin pasti gak akan mau mundur. Bukan mentor tapi majikannya itu, hancurkan. Tandanya IKN tinggal nama mangkrak di masa Jokowi, ujar Yudi. Kelicikan dalam memproduksi isu radikalisme dan terorisme terhadap umat Islam yang berujung pada penangkapan, penjaraan, bahkan pembunuhan tanpa proses hukum. Kualat, semoga para petinggi yang selalu bikin rakyat sengsara secepatnya mampus. Semua ada batasnya. Umur dan jabatan itu titipan Allah. Maka jangan sombong ketika sehat mengaku jabatan. Pasti dan mau tidak mau harus dikembalikan, ujar Muhammad. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.